Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022 dengan judul Hati yang Rela. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kebahagiaan akan menjadi berkat bagi mereka yang telah bekerja untuk Tuhan dalam kesederhanaan iman dan cinta. Nilai pelayanan kepada Tuhan diukur dengan semangat yang diberikan, bukan dengan lamanya waktu yang digunakan untuk bekerja. Bukanlah lamanya waktu kita bekerja, melainkan kerelaan dan kesetiaan kita dalam pekerjaan yang membuat itu berkenan pada Allah. Dalam semua pelayanan kita, suatu penyerahan diri yang penuh dituntut. Kewajiban paling kecil yang dilakukan dengan kesungguh-sungguhan dan melupakan diri adalah lebih berkenan kepada Allah daripada pekerjaan yang terbesar yang dicemari kepentingan diri. Ia memandang untuk melihat berapa banyak roh Kristus yang kita miliki dan berapa banyak keserupaan Kristus yang dinyatakan melalui pekerjaan kita. Ia lebih menghargai kasih dan kesetiaan yang dengannya kita bekerja ketimbang jumlah yang kita lakukan. Hanya bila mana sifat mementingkan diri telah mati, bila mana perjuangan merebut supremasi telah lenyap, bila mana rasa syukur memenuhi hati dan kasih membuat kehidupan harum semerbak, barulah Kristus tinggal dalam jiwa dan kita diakui sebagai para pekerja yang bersama Allah. Pekerja yang menunjukkan kurangnya keramahan, kekurang sabaran terhadap kebodohan dan ketidakpatuhan orang lain, yang bicaranya gegabah dan bertindak sembrono, dapat menutup pintu terhadap hati orang-orang sehingga dia tidak akan pernah bisa menjangkau mereka. Sebagaimana embun dan titik hujan menyirami tanaman yang layu, hendaklah begitulah perkataanmu keluar dengan lemah lembut untuk menyelamatkan orang dari kesalahan. Rencana Allah pertama-tama adalah untuk menjangkau hati. Umat Tuhan yang dikasihi, sungguh sederhana, tetapi ini adalah merupakan sangat penting renungan yang kita oleh pada pagi hari ini. Bagaimana umat-umat Tuhan memiliki satu hati yang tulus, hati yang rela dalam melayani Tuhan, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, baik di dalam sikap perkataan dan juga perbuatan kita dalam memperhatikan saudara-saudara kita, memperhatikan orang lain, sehingga terbuka satu peluang bagi setiap orang untuk melihat Kristus, melihat kebenaran, melalui keramahan, melalui kelemah lembutan, sambutan yang diberikan melalui pelayanan umat-umat Tuhan, baik di dalam kehidupan secara pribadi, demikian juga di dalam gereja. Saudaraku, kita tidak boleh merasa cuek, kita juga tidak boleh merasa bahwa sudah cukup, tetapi kita harus belajar rendah hati dan selalu belajar untuk lebih baik lagi, sehingga tidak akan menutup peluang bagi orang lain oleh karena kita menjadi batu sandungan, tapi justru melalui kehidupan kita menjadi sambutan untuk setiap orang dapat belajar dan melihat Kristus. Semoga Tuhan menolong kita untuk dapat memiliki hati yang rela. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kami dapat bersyukur kembali pada hari ini dalam menikmati hari yang baru, dan kami tahu bahwa kami semakin didekatkan kepada kedatangan Tuhan yang menjadi pengharapan dan penantian kami. Ya Tuhan, terima kasih oleh karena renungan yang kami sudah dapatkan pada kesempatan ini mendorong kami Bapa untuk memiliki hati yang rela, untuk dapat menjadi rekan sekerja Allah, untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap orang. Dan biarlah kami memiliki hati yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami dipenuhi dengan tuntunan, dan orang lain
terbuka hati mereka untuk melihat Engkau. Ya Bapa, tolonglah kiranya umat-umat-Mu dimanapun berada pada kesempatan ini, biarlah Tuhan juga menyertai. Kami mengharapkan kehadiran Tuhan untuk hadir dalam kehidupan rumah tangga, yang akan menjadikan rumah tangga menjadi terang bagi sesama manusia. Demikian juga gereja-Mu ya Bapa, kumpulan dari setiap rumah tangga yang tergabung untuk dapat bersuka cita menjadi bangunan-bangunan yang Tuhan akan bentuk menjadi bait Allah. Tuhan akan pakai sehingga gereja-Mu akan dapat menyampaikan misi keselamatan ke seluruh dunia ini. Dan biarlah melalui gereja Tuhan juga, maka ada sukacita yang akan dirasakan oleh umat-umat yang berkumpul bersama-sama. Ya Bapa, Tuhan memberkati kiranya negara yang kami kasihi. Tuhan juga menyertai semua pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya dapat memperoleh hikmat akal budi yang datangnya daripada Tuhan untuk mensejahterakan semua rakyat. Terutama ya Bapa, harapan kami dengan kebijaksanaannya, maka tentunya kami juga memperoleh kesempatan senantiasa untuk dapat beribadah memuji Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit dan lemah. Tuhan akan kuatkan mereka. Penyembuhan yang datang dari surga menjadi bahagian umat-umat Tuhan yang lemah iman ya Bapa. Engkau kuatkan, teguhkan, sehingga mereka juga tetap setia bersuka cita untuk dapat memuji Engkau. Juga hamba-Mu mendoakan terkhusus bagi orang-orang tua yang ada di dalam gereja Tuhan ya Bapa, dalam menjalani masa indah mereka. Tuhan akan kuatkan, teguhkan, dan biarlah mereka dapat memperoleh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Iman mereka selalu ditambahkan untuk setia dalam menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa pelanggaran yang kami perbuat, karena doa ini yang serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.